Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami putra-Mu Yesus Kristus yang tunggal, datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang hamba untuk mati dan bangkit atas nama kami, menanggung semua dosa dan kesalahan kami, sehingga pada pagi hari ini kami adalah orang yang dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami sudah diampuni dosanya, kami dibenarkan dan kami selalu dikuduskan dengan karya Roh Kudus yang pagi hari ini bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus bekerja membentuk pikiran dan hati kami agar selalu berfokus kepada karya Kristus yang sempurna. Bapa, kami percaya saat firman disampaikan, jemaat di tempat ini, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, semuanya akan melihat betapa baiknya karya pengorbananmu, betapa luar biasanya karya penebusanmu yang sudah kami alami, dan kami pasti mengalami kebaikanmu di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami, Roh Kudus, untuk kami bisa memahami firman pada pagi hari ini. Kami akan belajar firman bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang siap belajar firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Semuanya sehat, amin. Oke, selamat datang para pelancong dan mudikers yang seminggu kemarin mungkin liburan ya. Saya minggu lalu, satu minggu ini saya liburan saudara, liburan di rumah. Jadi istri saya pergi ke Pekalongan karena keponakan saya ulang tahun, saya nggak bisa ikut karena saya sedang membantu beberapa dosen untuk naik jabatan. Jadi saya mesti bikinin paper buat mereka. Tapi saya bersyukur saudara, ini saya mau cerita sedikit sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Ketika saya mengerjakan paper, saya teringat ketika saya masih kecil, ya kan, Opa Ayub masih hidup, masih seger, masih mimpin doa pagi. Suatu saat beliau berdoa begini, Tuhan Engkau bangkitkan cendekiawan-cendekiawan dari tempat ini. Lately saya baru sadar ketika kemarin hari Senin apa hari Selasa ya, ternyata doa itu untuk cucunya. Karena pada saat saya kecil, saya ingat di sini, Opa Ayub berdoa, Tuhan bangkitkan cendekiawan dari tempat ini, begitu. Saya baru sadar doa itu untuk saya. Karena kenapa saudara, untuk menjadi cendekiawan itu harus punya karya tulis ilmiah. Dan saudara tahu karya tulis ilmiah yang saya bikin dari bulan Desember 2023 sampai saat ini itu jumlahnya lebih dari 10. Padahal S1 saya skripsinya jangan ditiru ya, S1 saya skripsinya tuh beli. Malu-maluin enggak? Malu-maluin, S1 saya itu 9 tahun. S2 saya itu 5 tahun skripsi mundur setahun untuk menjadi penulis karya ilmiah, ya enggak mungkin. Tetapi karena karya Tuhan yang luar biasa yang saya alami, saya jadi begini. Yang bisa kita pelajari apa saudara? Doa orang benar besar kuasanya, amin. Meskipun orangnya sudah enggak ada, jawaban doanya dimanifestasikan akhir-akhir ini. Jadi saudara, saya percaya saudara adalah orang benar yang sudah ditebus Yesus Kristus di kayu salib, amin. Ketika saudara berdoa, ya, makanya doakanlah keturunan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara berdoa, keturunanku tidak akan meminta-minta, keturunanku akan penuh berlimpah menjadi pemimpin di negeri ini. Meskipun mungkin saudara sudah kembali bersama dengan Bapa, tetapi doa itu tetap bergema di sini. Ya, itu yang saya alami. Saya percaya doa saudara mulai berubah ketika saudara melihat keturunan saudara, ketika saudara melihat kehidupan saudara, doa saudara mulai mendeklarasikan bahwa karya Kristus itu harus nyata di dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Amin. Yuk katakan bersama saya, yuk aku disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu disayang Tuhan juga. Oke, kita akan belajar pagi hari ini, temanya adalah masih seri perjanjian kekal karena tahun ini kita mengalami kepenuhan janji Allah. Ya, tahun ini temanya adalah kita mengalami kepenuhan janji Allah. PowerPoint Kak, tolong Kak. Masih tentang supremasi Yesus Kristus, karena di dalam perjanjian, ingat sekali lagi, perjanjian anugerah itu terjalin antara Allah Bapa dan Allah Putra. Pertanyaannya adalah, siapa Allah Putra itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus.
Allah Bapa mengikat perjanjian dengan Allah Putra dan standar kekudusan Allah Bapa yang dituntutkan kepada manusia yang sudah gagal digenapi melalui Yesus Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu kita menikmati perjanjian kekal. Jadi pagi hari ini serinya kita akan membahas Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah sebelumnya saudara saya ingin perlengkapi saudara terlebih dahulu PowerPoint selanjutnya. Next. Ya. Saya akan bacakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa saudara? Siapa? Anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ayo kita baca ayat 4 bersama-sama. 2, 3. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh. Oke, PowerPoint selanjutnya, ini fondasi untuk kita semuanya ya. Jadi begini, Ibrani 1, ya, kalau saudara ingin mengerti betapa mulianya Yesus Kristus, saudara baca kitab Ibrani. Nah, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, penulis Ibrani langsung berbicara tentang anak Allah itu. Anak Allah siapa namanya? Yesus. Zaman dahulu Allah memakai para nabi. Allah memakai nabi seperti Musa, Elia, Elisa, ada Hosea, ada Nahum, Habakuk, ya 12 nabi kecil, istilahnya begitu. Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yeskiel. Oke, itu pada zaman dahulu. Tetapi ketika Yesus datang, ya, Allah berbicara kepada bukan hanya sekedar untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia melalui Sang Anak. Dan itu menandakan zaman Nabi sudah selesai. Maksudnya apa, Pastor? Zaman dulu di perjanjian lama Nabi adalah penyambung lidah Allah. Secara spesifik Allah bangkitkan seorang Nabi untuk berbicara sebuah pesan khusus kepada bangsa Israel yang bisa kita pelajari bersama-sama, oke? Tetapi para nabi itu juga memberikan sebuah pesan mesianik, sebuah nubuatan bahwa akan ada juru selamat yang datang, ya. Itu garis merah perjanjian lama. Dan garis merah perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa saya bilang begini? Karena begini saudara, kalau Yesus sudah datang artinya zaman Nabi sudah selesai dan perhatikan baik-baik, termasuk pelayanan kenabian. Oke? Karena kenapa kalau saya bilang begini? Akan ada banyak sekali orang yang mungkin mengaku saya punya pelayanan kenabian, saya punya pelayanan penglihatan segala macamnya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang mengaku nabi dalam tanda kutip, tetapi tidak membawa saudara menuju kepada salib Kristus, itu patut dipertanyakan. Saya pernah ketemu sama istri saya, berdoa begitu, lihat istri saya diikuti nenek-nenek, oh itu sudah salah itu. Ini serius saudara, karena kita hidup di zaman digital, di mana semua bisa diupload di YouTube. Oke? Jadi kalau ada orang percaya yang ngaku punya pelayanan kenabian, lalu nubuatin saudara, ya. Lalu saya mendapatkan penglihatan begini, tetapi di dalam penglihatannya itu tidak membawa saudara kepada Yesus, ya. Ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Titik. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena pada zaman ini Allah berbicara dan bertindak melalui Sang Anak. Yesus adalah representasi Allah dan Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan gereja di akhir zaman dipanggil untuk mewartakan Injil yang berpusat kepada siapa? Yesus Kristus. Gereja tidak
tujuan gereja itu tidak memberitakan hukum, melainkan memberitakan Injil. Ya. Saya berbicara seperti ini karena saya sadar bahwa gereja adalah rumah sakit untuk orang berdosa. Dan di dalam rumah sakit itu, ya contohlah rumah sakit di Kudus, Mardi Rahayu. Di dalam rumah sakit ada yang namanya fungsi pendidikan. Contoh, ketika saudara datang ke rumah sakit, disuruh cuci tangan, ada tutorial cuci tangan, itu bentuk pendidikan. Nah di gereja ada bentuk pendidikan. Tugas saya dan Bapak Gembala menjaga saudara dari pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Termasuk pengajaran yang lagi beken yang namanya Kristen progresif. Progresif, oke. Ya, kalau saudara tanya apa itu Kristen progresif? Kristen progresif itu adalah kekristenan yang mempercayai Alkitab berisi firman Allah. Nah hati-hati. Alkitab berisi firman Allah berarti ada yang tidak firman. Yang pertama, yang kedua, Kristen progresif tidak percaya Yesus itu lahir dari perawan Maria. Dan Kristen progresif ya, yang saya lihat di YouTube ya, itu ngomong begini. Ini salah satu orang ya, salah satu tokoh agama yang bukan Kristen. Dia bilang, kamu anak Tuhan Yesus. Kenapa standarnya? Karena kamu baik. Oke, berarti menurut Kristen progresif yang diwartakan, menjadi anak Tuhan Yesus itu syaratnya baik. Saudara setuju? Setuju? Setujukah kita kalau menjadi anak Tuhan Yesus itu harus baik? Kalau begitu setuju enggak kalau kita sebut, jangan dipotong ya, Adolf Hitler itu anaknya Tuhan Yesus. Setuju enggak? Kim Jong-un anaknya Tuhan Yesus karena Kim Jong-un itu baik di mata rakyatnya. Setuju enggak? Stalin, Mussolini, semua diktator-diktator yang pernah ada, yang Hitler membunuh sekian juta rakyat Yahudi, dan Hitler itu dianggap baik, dalam tanda kutip, oleh rakyatnya, itu adalah anak Tuhan Yesus. Setuju tidak? Pasti tidak setuju. Karena baik itu bukan standar. Oke? Firman Tuhan harus jadi standar. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, ini saya perlengkapi supaya saudara hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Saya menyemangati saudara untuk ayo kita dengerin firman dari tempat ini. Terus bertekun mengulang firman yang ada. Karena semakin ke sana, semakin ada berbagai macam pengajaran-pengajaran yang membuat saudara melupakan bahwa saudara itu sudah ditebus. Ingat sekali lagi, saudara sudah ditebus, amin. Katakan bersama saya, aku sudah ditebus. Belum semuanya, aku sudah ditebus. Ingatkan sebelahnya, kamu juga sudah ditebus. Nah, ya. Jadi gereja ini akan bertugas untuk menyampaikan Injil yang berpusat kepada Yesus Kristus. Di mana saat Injil diberitakan, saudara semuanya tahun ini mengalami kepenuhan janji Allah. Oke, itu intronya. Kita lanjut. Pagi hari ini kita mau belajar apa sih, Pastor? Kita akan belajar tentang kisah Sakeus. Kita buka bersama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke, saya mengajak saudara untuk aktif ya. Ketika saudara ada pesan-pesan yang nancep di hati saudara, saudara katakan amin, katakan haleluya. Oke, biar seru, kita baca bersama-sama ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan baca ayat yang genap, nanti ayat 10 kita baca bareng-bareng. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10 bersama-sama, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, kita sudah tahu ini ceritanya. Yesus bertemu dengan Sakius, Sakius bertobat, dan Sakius mengembalikan apa yang dia rampas. Sekian firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup Alkitab kita. Enggak bercanda saudara. Oke, kita akan bahas ini. Jadi begini saudara, kalau kita melihat ayat ini ya, PowerPoint selanjutnya. Kalau kita melihat ayat ini ya, kita sering ulang ini terus. Oke, seringkali kecenderungan yang terjadi saat membaca Lukas 19 ayat 1-10 adalah Sakius merupakan tokoh utama dalam kisah tersebut. Fokus kita langsung ke Sakius. Oke, fokus kita langsung ke Sakius. Memang perikopnya ditulis Sakius secara spesifik. Tetapi saya mau berkata bahwa Sakius bukan tokoh utama. Oke. Jadi saudara ketika baca Lukas 19 ayat 1-10, Sakius bukan tokoh utama. Sakius adalah orang kedua, second person, yang bertemu dengan tokoh utama, first person. Dan tokoh utamanya itu siapa saudara? Yesus. Kok bisa? Kok bisa? Apa dasarnya? Kalau saya baca Lukas 19 ayat 1-10, Yesus itu tokoh utama. Teorinya dari mana? Nah, saya akan kasih ulasan sedikit saudara. Ya, saudara harus ngerti bahwa ini pengajaran ya. Ini pengajaran, ini teaching. Jadi saya dorong saudara untuk ulang lagi ketika nanti jam 5 sudah diupload di YouTube, karena ini penting. Jadi begini, apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Allah? Amin. Apakah saudara percaya Alkitab itu berotoritas? Amin. Oke. Penulis Alkitab ya, bagaimana Alkitab ditulis? Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, yuk PowerPoint selanjutnya. Injil itu ada berapa saudara? Ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Nah saudara, Allah melalui Roh Kudus mengilhamkan firman-Nya kepada penulis Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita batasi dari keempat Injil termasuk Injil Lukas. Oke. Lukas adalah seorang murid siapa? Yesus. Lukas adalah seorang murid Yesus dan saksi mata yang melihat Yesus itu bagaimana. Jadi Injil Lukas itu ditulis oleh Lukas sendiri di sekitar tahun 63 sampai 68 Masehi. Jadi Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 Masehi. Kemudian Injil Lukas ditulis 30 tahun sebelumnya oleh Lukas sendiri. Nah saudara, pada saat itu, pada saat Injil ditulis di tahun 63, Injil Lukas ditulis dengan gaya bahasa tertentu, genre. Nah genre itu apa? Jadi begini saudara, genre itu seperti saudara bisa menyanyikan lagu pop dengan sembarangan, tetapi saudara tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sembarangan. Mengerti maksud saya? Karena apa? Karena lagu Indonesia Raya itu khusus. Cara menyanyikannya harus sikap sempurna. Tetapi kalau lagu yang lain, lagu pop, saudara bisa menyanyikan dengan seenak sendiri. Nah itu genre, jenis. Ya. Beda jenis, beda perlakuan. Injil ditulis dengan genre. Biografi Yunani Romawi kuno. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin saudara tanya, maksudnya apa sih pastor ditulis dengan biografi Yunani Romawi kuno? Jadi begini, Roh Kudus memakai Lukas, ya kan, dan menginspirasikan Lukas untuk menulis Injil dengan gaya biografi Yunani Romawi. Karena pada saat itu, pada zaman Lukas hidup, biografi Yunani Romawi adalah gaya bahasa yang umum dipakai. Dan gaya bahasa itu tujuannya untuk, nah perhatikan, mengungkap karakter subjek utama melalui perkataan dan perbuatan orang tersebut. Nah ini ada daftar pustakanya, saudara kalau penasaran saudara bisa cek. Jadi genre itu tuh untuk memunculkan
tokoh utama melalui apa? Melalui perbuatan, melalui perkataan. Oke? Kalau begitu, ketika kita baca Injil Lukas, harusnya yang kita fokus pertama itu siapa? Yesus. Injil Lukas mempresentasikan Yesus yang bagaimana? Oke? Yang mengerti katakan amin. Injil Lukas mempresentasikan Yesus yang seperti apa? Ketika Yesus bertemu dengan siapa? Contoh, Yesus bertemu dengan wanita yang kedapatan berzina. Apa yang Yesus lakukan? Nah, itu dipresentasikan dengan gaya bahasa Greko-Roman, ya, Yunani Romawi. Ketika Yesus bertemu dengan Sakeus, Yesus itu seperti apa? Bagaimana Yesus itu meng-approach Sakeus yang adalah orang berdosa? Itu tujuannya. Yang mengerti katakan amin. Oke. Saudara paham ya? Jadi ketika saudara baca Injil Lukas, saudara fokusnya harus tahu, oh ini Yesus. Fokus utama Yesus. Karena Yesus adalah Allah, perhatikan baik-baik. Karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah, amin. Amin. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan kegenapan Allah itu sendiri. Jadi, kesimpulan singkat, dari gaya bahasa itu, kita bisa mengenal, oh Allah itu seperti ini toh. Oh Allah itu di dalam Yesus itu seperti ini toh. Ketika Allah bertemu dengan orang berdosa itu seperti ini toh. Begitu. Nah saudara, dengan teori seperti itu, mari kita rekonstruksikan kisah Sakeus. Mari kita baca ulang kisah Sakeus dari sudut pandang Yesus sebagai tokoh utama. Dan apa implikasinya untuk kehidupan kita orang percaya. Yuk next yuk. Jadi begini, kita fokus kepada Yesus di Lukas 19 ayat 1-10 ya. Yesus berjalan melewati kota Yeriko dan banyak orang mengikuti Yesus. Pada saat Yesus berjalan, kemanapun Yesus berjalan, perhatikan, di situ ada keramaian. Dan kisah para rasul mencatat bahwa Yesus berjalan berkeliling untuk berbuat baik. Jadi kita tahu bahwa Allah masih berbuat baik sampai saat ini. Yang setuju katakan amin. Maksudnya apa? Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada keramaian. Ini menantang saya, ya saudara, untuk menyampaikan Yesus. Karena saat Yesus yang disampaikan di tempat ini, maka tempat ini akan penuh. Amin, amin. Saya tidak usah ikut-ikutan pengajaran yang sedang viral. Saya hanya ingin menyampaikan Yesus. Karena saudara sadar tidak, ketika Yesus yang diberitakan di tempat ini, mulai banyak kesaksian dan mujizat. Halo? Ingat, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kan kita senang nyanyi kan, Tuhan Yesus tidak apa? Tidak berubah. Artinya, kalau Yesus dulu bikin mujizat, oke, ditambah kita sudah ditebus, artinya saat ini dia juga bikin apa saudara? Mujizat. Jadi saya percaya saat Yesus disampaikan hidup saudara mengalami mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah itu implikasinya. Dimanapun Yesus datang, surga dinyatakan. Saat Yesus dinyatakan di tempat ini, maka saudara akan menikmati surga di dunia. Baru mencicipi kok. Karena kepenuhannya nanti ketika kita sudah pulang. Oke, jadi itu. Ya, di ayat 1-3 menjelaskan Yesus yang datang ke Yeriko. Saat Yesus datang ke Yeriko, banyak sekali orang itu pengen tahu. Banyak sekali orang itu pengen bertemu. Saat Yesus diberitakan di tempat ini, maka saya percaya banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk mendengar dan tertanam bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya mengalami berkat. Oke, ayat 1-3. Next, Sakeus pemungut cukai yang berbadan pendek mencoba untuk melihat Yesus. Ayat 3-4, Yesus ketika berjalan, tiba-tiba ada orang nongol nih, gitu, dengan berbadan minimalis. Tapi orang yang berbadan minimalis ini nggak bisa lihat, karena kan dia badannya minimalis kan, nggak bisa lihat Yesus gitu.
Tetapi Yesus tahu itu siapa. Zakius adalah seorang pemungut cukai dan perhatikan, pemungut cukai adalah pekerjaan yang tidak hormat. Karena pemungut cukai memeras orang Yahudi dengan cara bekerja sama dengan penguasa Romawi pada zaman itu. Jadi pemungut cukai itu bisa dikatakan penjilat pada zaman itu. Zakius orang Yahudi, tetapi tidak berpihak kepada orang Yahudi. Ini hanya masalah keberpihakan. Jadi Zakius tidak berpihak, justru Zakius memeras orang Yahudi untuk keuntungan Zakius di mata pemerintahan Romawi. Karena pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Oke? Nah, saudara, Zakius disebut orang berdosa. Apa implikasinya? Saudara, kita sama Zakius itu tidak beda jauh. Zakius orang berdosa, kita juga orang berdosa. Dan seringkali manusia melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Enggak beda jauh sama Zakius. Sikut sana, sikut sini, sikut sana, sikut sini, yang penting aku untung. Masalah yang lain urusan gampang lah, urusan carry. Bukankah itu lebih menguntungkan kan? Karena seringkali begini saudara, Zakius ingat ya, perhatikan. Zakius punya anak dan istri yang harus dikasih makan. Oke? Zakius punya anak istri yang harus dikasih makan, tetapi cara mencarinya dengan tidak halal. Karena greedy. Oke. Jadi karena greedy, karena tamak, orang bisa melahap uang sampai berapa triliun? 271 triliun. Itu karena greedy. Saya nggak bisa bayangin uang itu sebanyak apa. Kalau uang itu dibagi sama kita, mungkin kita jadi triliuner ya saudara ya. Gak beda jauh kok, kondisi kita sama kondisi Zakius sebenarnya tidak beda jauh. Kita sering berpikir gimana aku supaya untung, dan untung. Masalah moralitas gampang lah, yang penting aku untung dan aku bisa menghidupi anak istriku. Oke? Tetapi, perhatikan baik-baik. Saat Yesus melihat Zakius, yuk PowerPoint, tetap di PowerPoint ya. Ayat 5, saat Yesus melihat Zakius, perhatikan, Yesus memanggil Zakius, spesifik. Zakius turun. Karena Yesus harus mampir ke rumah Zakius, ayat 5. Segeralah turun sebab hari ini, Yesus tidak berkata Zakius, nanti kita WA-an ya. Nanti kita WA-an, aku tak main ke rumahmu wis. Enggak, Zakius berkata hari ini. Itu menandakan, itu menceritakan apa saudara? Yesus, kalau Yesus berkata hari ini aku akan datang ke rumahmu. Pagi hari ini, ketika Yesus disampaikan, hari ini dia akan menghampiri hidup saudara. Amin. Perhatikan, kemanapun Yesus pergi, mujizat dinyatakan. Saat Yesus saya sampaikan kepada saudara semuanya, maka hari ini pun saudara mengalami keajaiban Tuhan. Yesus tahu gak Zakius ini siapa? Tahu. Orang-orang memanggil Zakius sebagai orang berdosa. Tetapi Yesus tidak peduli, karena Yesus punya misi khusus kepada Zakius, dan perhatikan baik-baik. PowerPoint selanjutnya. Saat Yesus datang ngomong sama Zakius, hari ini aku mau mampir ke rumahmu. Apa yang Zakius lakukan? Oh gak bisa, rumahku lagi berantakan. Oh gak bisa, rumahku lagi direnov. Enggak. Zakius apa saudara? Menerima. Nah, pertanyaan yang harus kita renungkan bersama, jika hari ini Injil diberitakan, Injil adalah firman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Apakah saudara menerimanya? Ingat loh, menerima itu gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Menerima itu berarti mengulang. Ya, perhatikan, ketika Zakius tidak menerima, maka kesempatannya lewat. Ya toh? Yesus datang, hari ini aku mau mampir ke rumahmu, tapi Zakius bilang besok, lewat. Jadi pagi hari ini, kalau firman Tuhan datang kepada saudara, jangan keraskan hatimu, terima. Amin. Karena apa? Bisa jadi saat ini ketika saudara menerima firman yang berpusat kepada Yesus, maka hal-hal yang ajaib terjadi. Nah saudara, ada respon yang Zakius berikan. Jadi bagi kita ada respon yang harus kita lakukan, yaitu menerima.
Saat Sakeus menerima Yesus, ayat 7-8, banyak orang bersungut-sungut saat Yesus datang ke rumah Sakeus, namun perubahan Sakeus dimulai. Ini begini saudara, Yesus datang ke rumah Sakeus dan Sakeus menerima. Oke, itu adalah respon ya, respon. Yesus berinisiatif, Sakeus menerima. Kan nerima enak toh, saya kan sudah pernah praktekkan sama si David itu. David mana? Halo. Saya kasih coklat, wah aku udah bawa coklat, Fit. Maaf ya Cid. Saat saya kasih coklat, dia cuman, kamu mau enggak? Dia cuman jawab, ya mau, tapi tangannya tidak begini. Saudara masih ingatkah? Nanti diulangi lagi ya saudara, ya bulan Agustus kalau nggak salah itu di YouTube. Saya begini, David cuman diem aja, ya saya terima, tapi tidak ada tindakannya. Ingat, menerima itu berarti bertindak, oke? Nah saudara, kalau tidak terima ya sudah tidak dapat, tetapi Sakeus menerima. Justru ketika Sakeus menerima Yesus, di situ perubahan Sakeus terjadi. Jadi perhatikan urutannya. Yesus datang, oke, Sakeus menerima, lalu perubahan terjadi. Ingat, ayat 7-8. Coba bisa kembali ke ayat 7 ke ayat 8. Oke, perhatikan baik-baik. Menurut saudara, Sakeus itu bertobat karena apa? Apakah Sakeus bertobat karena ada dia punya niat? Perhatikan, ketika Sakeus berdiri berkata, apa kata-kata pertama yang Sakeus sampaikan? Apa saudara? Tuhan. Berarti Sakeus mengalamatkan Yesus sebagai Tuhan. Paulus berkata, jika seseorang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hati bahwa Yesus itu dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang itu diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Ini penting. Sakeus diselamatkan karena pengakuan Sakeus kepada Yesus. Sakeus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, perhatikan. Setelah Sakeus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, baru setengah dari milikku. Perubahan Sakeus terjadi karena pertama, respon dia kepada Yesus, yang membuat dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Sehingga dia mau mengembalikan uangnya. Ingat, Sakeus ini nyari uang gak halal. Dan biasanya orang yang nyari uang dengan tidak halal, menipu sana menipu sini, itu pelit. Dia menjaga asetnya supaya aman. Aman dari kejaran KPK dan kejaran pajak. Tetapi Sakeus gak peduli. Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan berapa kali? 4 kali. Oke. Implikasi, saat kita menerima firman Yesus dan saat firman Yesus disampaikan, saat Injil disampaikan, dan saudara menerima, dan saudara percaya, ya Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Sebenarnya di saat itulah perubahan kehidupan saudara dimulai. Ingat, saudara hanya bisa berbuat baik kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dikatakan amin. Kebenaran itu cuma satu, firman Tuhan, itu kebenaran absolut. Karena kalau kita ukur baik, ya, saya sudah katakan di awal ya, baik menurut kita dan baik menurut Adolf Hitler itu berbeda standar kebaikannya. Itu artinya apa? Itu artinya kebaikan yang kita pikir dari apa yang kita bisa, itu hanya opini kita, bukan kebenaran. Tetapi kalau kita mengizinkan kebenaran itu datang di dalam hidup kita, Yesus itu sendiri, maka apa yang kita perbuat, ya, baik dan benar. Jadi standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara menerima firman, ya, makanya saat firman Tuhan disampaikan, jangan keraskan hatimu. Saat saudara menerima firman, sebenarnya disitulah perubahan kehidupan saudara dimulai. Saudara yang tidak mampu di hadapan Allah untuk mengasihi manusia. Saudara yang tidak mampu di hadapan Allah untuk apa? Mengampuni musuh. Saat saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ saudara diberikan kekuatannya. Untuk apa? Mengampuni. Yang sudah dikatakan amin.
saudara diberikan kekuatannya untuk berbagi. Jadi perubahan di dalam kehidupan kekristenan itu terjadi saat Yesus dinyatakan. Tidak bertentangan dengan Bapak Gembala. Bapak Gembala sudah tepat menyampaikannya. Ulangi lagi Roma 7 ayat 13-21. Paulus tahu yang baik, tetapi ketika yang melakukan yang baik, yang jahat keluar. Bukankah kita seperti itu? Ya, kita tahu yang baik, tetapi kita mau melakukan yang baik, malah yang jahat keluar. Terus gimana dong? Tinggal di dalam firman. Terus menerus izinkan firman itu bekerja, maka yang baik dan benar dari Allah itu akan keluar. Saya percaya kehidupan saudara berubah saat saudara menerima Yesus. Saya percaya kehidupan saudara berubah karena Injil kasih karunia Allah yang memberikan kekuatan bagi saudara. Yang harus dikatakan amin. Oke, very good. Kita kembali ke PowerPoint tadi. Ya. Nah, di situ kemesiasan Yesus dinyatakan. Tujuan Yesus datang menghampiri Sakius itu dinyatakan. Nah, saudara, apa peran Yesus di dalam kisah tersebut? Yuk, PowerPoint. Nah, saudara, ini dia ya, ini tulisan saya ya, saudara. Ini saya berpendapat. Peran Yesus dalam rencana penebusan adalah berinkarnasi menjadi manusia dan datang ke dalam dunia untuk menjadi satu-satunya. Saudara tahu kan bedanya satu-satunya sama salah satu? Mengerti bedanya? Kalau salah satu berarti satu dari yang lain. Sementara Yesus datang menyatakan diri sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Artinya, saat Yesus dinyatakan, keselamatan terjadi. Jadi peran Yesus ini sangat amat besar. Kita melihat kisah Sakius, kita bisa melihat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan Sakius. Yesus datang juga untuk menyelamatkan kita. Dan fokus kita jangan beralih di situ. Ya saudara, apakah saudara diberkati pagi hari ini? Amin. Siapa fokus kita? Yesus. Ingat ya, satu-satunya jalan keselamatan. Kalau Kristen progresif bilang perbuatan baik itu yang menyelamatkan, kata siapa? Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk orang yang ngomong Kristen progresif itu. Makanya ya saudara jangan terpukau dengan orang yang memberikan pengajaran yang kelihatan modern dan keren. Gantengan saya lah. Amin, amin, puji Tuhan, terima kasih. Sudah ganteng bisa dipertanggungjawabkan, ini tulisan teologis loh saudara. Ini saya cerita ya, tulisan ini tuh ada yang membantah, ada yang enggak setuju. Saya bilang aja kalau kamu enggak setuju bikin jurnal tandingan, enggak apa-apa kok silahkan, nanti jadi conversation yang baik. Pada dasarnya, kenapa kok saya harus belajar mati-matian? Untuk kepentingan saudara. Ya, perhatikan, saya belajar mati-matian itu untuk kepentingan saudara. Supaya saudara tuh mengerti kebenaran, karena kebenaran, saat kebenaran itu dinyatakan, kebenaran itulah yang membebaskan. Siapa kebenaran itu? Yesus. Ingat, satu-satunya perbuatan baik saudara tidak bisa membawa saudara mendekat kepada surga. Karena ingat, perbuatan baik dari manusia, itu Yesaya bilang seperti kain lara, kain bekas pembalut wanita. Jadi pagi hari ini yuk kita sama-sama datang kepada Sang Juru Selamat itu yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama, saya mengajak nih saudara, yuk kita sama-sama kita berfokus kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saya melihat saudara, saya hanya ingin melihat Juru Selamat yang sudah menyelamatkan saudara. Amin. Ketika saudara melihat saya, saudara juga mesti melihat Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Oke. Peran Yesus dalam kisah tersebut adalah untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Next. Saya akan campur dengan statement ini. Yesus adalah pusat teologis kitab suci dari PL dan PB dan Yesus adalah penyataan keselamatan Allah. Ya. Sekali lagi, keselamatan Allah itu harganya mahal. Saudara tidak bisa beli dengan apapun.
Bayangkan ya, kita itu ya saudara, mau ngemis kepada Allah, Tuhan selamatkan aku dong. Aku akan berbuat baik, aku akan beramal, aku akan jadi anak yang rajin dan gemar menabung serta tidak sombong. Tetapi apa yang kita lakukan dari diri kita itu tidak berguna. Tetapi Allah memberikan kepada kita putranya yang tunggal. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia memberikan putranya, itu bentuk pengorbanan loh. Yesus itu adalah harta berharga yang ada di dalam surga. Tetapi diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Saudara, kalau kita terima diskon, seneng toh? Weh, diskon lebaran, wah, langsung toko kuning, toko hijau. Oh, toko orange, tawa aja Bu. Free ongkir, wah. Gamis 80% diskon. Takjil free, weh. Suruh ikut war takjil, tapi kalau suruh ikut pendalaman Alkitab gak mau, itu aneh namanya. Bayangin ya. Yesus diberikan kepada kita cuma-cuma. Gratis. Yang saudara bisa lakukan dan saya lakukan untuk meresponi keselamatan yang Allah berikan adalah menerima. Nah saudara, kisah Sakius itu menunjukkan Allah yang menyelamatkan. Yang katakan amin. Dari kisah Sakius kita bisa memahami, perhatikan ini kesimpulannya ya, kesimpulan dari kisah Sakius. Bukan kesimpulan akhir khotbah saya. Khotbah saya masih ya kira-kira 2 hari lagi. Perhatikan, kisah Sakius merangkum sebuah pesan keselamatan yang menjadi inti Injil Lukas. Yesus datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini ada daftar pustakanya, berarti ini sudah sah loh saudara. Tidak main-main. Jadi tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua ini. Jadi bersyukurlah kita ketika Yesus yang diberitakan di tempat ini dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju katakan amin. Oke, saudara diberkati pagi hari ini. Yes, oke lanjut lagi. Refleksinya apa sih dalam kehidupan? Yang pertama adalah kita tidak berbeda dari Sakius yang penuh dosa. Ya, kita manusia yang terjual di bawah kuasa dosa dan dosa itu telah merusak tubuh dan jiwa kita. Contoh dosa yang merusak tubuh kita adalah kita semuanya punya nafsu makan. Oke, perhatikan baik-baik. Saya akan kasih contoh bagaimana dosa itu merusak tubuh. Kita semuanya punya nafsu makan, toh? Betul ya? Kalau kita tidak kalau kita kehilangan nafsu makan, biasanya kalau anak kecil kehilangan nafsu makan dikasih vitamin supaya bisa makan. Halo? Oke. Nah, tapi perhatikan, karena dosa itu merusak tubuh, perhatikan baik-baik. Iblis memakai apa yang baik dalam tanda kutip di dalam tubuh kita untuk membangkitkan nafsu makan yang berlebihan. Nafsu makan yang berlebihan membuat kita menjadi obesitas. Ya, obesitas itu isinya kayak teli gerserit, kayak kanker, kayak penyakit yang lain karena nafsu makan. Nah, seringkali kita ngerti, oke, aku harus mengendalikan nafsu makanku. Aku harus mengendalikan gaya makanku. Tetapi jujur saja, kalau niat itu muncul, apakah kita bisa melakukannya? Ayo. Lagi naik motor nih lewat martabak manis. Wah, wah, martabak manis. Wah, gorengan, enggak kuat langsung muter balik. Beli. Udah beli, Pak Pendetanya udah dikasih. Itu bentuk kegagalan manusia untuk mengendalikan diri kita sendiri. Akui saja saudara, akui saja. Kita itu tidak bisa mengontrol dalam tanda kutip nafsu yang ada di dalam diri kita. Betul atau betul sekali? Ya kan? Ayo, betul atau betul sekali? Itu buktinya apa? Itu buktinya tubuh kita sudah rusak karena dosa. Kita tahu sabar itu baik, tetapi berapa kali kita mencoba untuk sabar tapi malah nggak bisa. Itu bukti tubuh yang sudah rusak karena dosa. Tetapi, ya, ingat, Sakius itu dapat uang haram. Dan orang yang biasanya dapat uang haram itu nggak mau membagikan uangnya. Tetapi karena Yesus datang, Sakius berubah. Perhatikan baik-baik.
Saudara yang punya pergumulan dengan diri saudara hanya bisa terbebas saat saudara datang kepada Yesus. Halo? Saudara, para suami, dengarkan baik-baik, bisa memberikan kasih dan cintanya kepada istri. Saat suami sadar bahwa suami itu tidak bisa mencintai dan mengasihi istri dari dirinya sendiri. Para suami sama-sama katakan, amin. Loh, honestly betul. Demikianlah juga para istri. Istri tidak bisa mengasihi dan mencintai suami kalau itu berangkat dari dirinya sendiri. Karena kasih manusia, perhatikan baik-baik, kasih manusia itu seperti ini. Aku sudah berbuat sama kamu, ya, aku sudah begini. Inikah balasanmu? Wah, katakan sejujurnya. Itu manusia, itu kasih manusia, saling Loh, ya bener dah. Bener kan? Iya toh? Tetapi saat kita para suami dan para istri, para pria-pria dan para wanita di tempat ini datang kepada Yesus, Tuhan tolong aku untuk aku mengasihi istriku, Tuhan tolong aku untuk mengasihi suamiku, Tuhan tolong aku untuk mengasihi mertuaku. Maka kasih Kristus mengalir dari dalam diri dan hati saudara, membuat saudara utuh satu. Yang kedua, kasih Kristus itu akan membuat saudara bisa mengasihi suami tanpa syarat, mengasihi istri tanpa syarat, dan mengasihi mertua tanpa syarat. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Seperti itu. Ingat, Sakius berubah karena Yesus datang ke rumahnya dan Sakius menerima. Kalau saudara pagi hari ini, Yesus datang ke dalam diri saudara melalui firman, terima. Perubahan kehidupan akan terjadi. Karena perubahan terjadi karena Yesus Kristus datang di dalam kehidupan kita. Yuk ikuti kata-kata saya, yuk. Tuhan Yesus, kuasailah tubuhku. Tuhan Yesus, kuasailah hati dan pikiranku. Amin. Perubahan di dalam kehidupan kekristenan itu tidak sukar sebenarnya, terlalu sederhana. Makanya saya paling senang kalau menyampaikan Yesus kepada diri saudara. Nah, oke, PowerPoint selanjutnya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah yang pertama, menerima Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena apa? Di dalam Injil, kuasa penebusan Yesus Kristus dinyatakan. Di dalam Injil, saudara disadarkan bahwa saudara ini tidak bisa apa-apa. Dan karena kita nggak bisa apa-apa, kita butuh pertolongan. Ya, saya butuh pertolongan, saudara juga butuh pertolongan. Dan Injil menjawab pertanyaan saudara. Dan Injil membuat saudara bisa berubah. Karena Injil adalah apa saudara? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu, saudara menerima Injil. Pagi hari ini saudara sedang mendengarkan Injil. Minggu depan saudara akan mendengarkan Injil. Dan Injil itu berkuasa. Saya ada kesaksian, nanti saya akan bacakan kesaksian tentang bagaimana Injil mengubah seseorang anak yang luar biasa. Oke, next. Yang kedua, terus-menerus berfokus kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah juru selamat. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Oke. Ingat, ranting itu cuma bisa nempel. Begitu ranting itu terputus dari pokok anggur, udah gak ada harapan, gak bisa apa-apa. Jangan dipikir kita mampu untuk melakukan ABCDE di luar Yesus. Hal yang kita pikir mampu kita lakukan di luar Yesus itu tidak ada artinya. Tetapi saat saudara sadar saudara butuh juru selamat, maka suplai Allah itu akan mengalir dari hidup saudara. Karena saudara berfokus kepada siapa? Yesus Kristus. Poin ketiga. Nah, ini yang paling penting. Mengizinkan Roh Kudus bekerja agar perubahan kehidupan terjadi. Saudara, Roh Kudus itu bukan polisi moral yang datang gitu lalu menghakimi saudara, kamu habis ini ya, kamu habis ini ya, enggak. Yesus berkata bahwa di Injil Yohanes, aku meminta kepada Bapakku roh penghibur yang akan mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi tugas Roh Kudus adalah mengajar saudara agar fokus saudara hanya kepada juru selamat kita. Ya. Saudara perhatikan baik-baik,
Roh Kudus itu bukan datang dan pergi, enggak. Roh Kudus datang dan tinggal selamanya. Seringkali kita sebagai orang percaya mengabaikan Roh Kudus. Roh Kudus berkata, ayo baca firman, ayo ulangi lagi khotbah. Kita abaikan. Perhatikan, ketika kita mengabaikan Roh Kudus tidak pergi. Tetapi pikiran kita jadi dominan. Nah, saat pikiran kita dominan, kita mengabaikan Roh Kudus. Jadi pagi hari ini, ayo kita sama-sama menyadari Roh Kudus itu sedang bekerja untuk mengingatkan kita mengalami Yesus yang sempurna. Amin, saudara. Nah itu, izinkan Roh Kudus bekerja. Oke, selanjutnya. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa sih hubungan supremasi Yesus Kristus sebagai juru selamat dengan perjanjian kekal? Pekerjaan Yesus Kristus yang terbesar adalah menebus kita dan memposisikan kita sebagai orang, yuk katakan bersama saya, aku orang benar, kasih tahu sebelahnya, kamu orang benar juga, kasih tahu sebelahnya. Nah, jadi kita semuanya ini orang berdosa yang dibenarkan, amin. Ingat, namanya doa orang benar besar kuasanya. Jadi karena pekerjaan Yesus membenarkan saudara, jadi apa yang saudara doakan itu besar kuasanya. Nah itu pekerjaan Yesus yang besar. Yang kedua, hubungan supremasi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan perjanjian kekal. Yang kedua adalah kita dimampukan untuk menikmati perjanjian kekal. Ingat, ketaatan siapa saudara? Ketaatan Yesus. Membuat kita bisa menikmati seluruh janji Allah. Yang selanjutnya kita dimampukan untuk hidup benar di depan Allah Bapa karena karya Roh Kudus. Jadi mulai pagi hari ini saya percaya Roh Kudus akan bekerja kuat di dalam hidup saudara. Untuk membuat saudara bisa hidup benar di hadapan Bapa. Saudara bisa mengasihi karena kekuatan Roh Kudus bekerja. Saudara bisa menjadi orang yang murah hati seperti Sakius karena Roh Kudus bekerja. Amin. Tugas kita hanya apa? Menerima. Ulang lagi firman ini ya, karena ini penting untuk kehidupan saudara. Nah saudara, ada warning yang harus saya sampaikan. Ya, yuk PowerPoint selanjutnya. Jadi begini saudara, kisah Sakius, Lukas 19 ayat 1-10, itu dikontraskan, artinya dibandingkan dengan kisah pemimpin yang kaya yang tidak disebut namanya di dalam Lukas 18 ayat 18-27. Saudara kalau teliti bacanya, jadi cerita itu diawali dari Lukas 18 dulu sebelum Lukas 19 ya. Saya akan ceritakan sedikit. Lukas 18 itu Yesus bertemu dengan seorang pemimpin yang kaya. Pemimpin yang kaya ini mencari uang dengan halal. Oke. Berbeda dengan Sakius. Sakius mencari uang dengan haram. Nah, saudara, apa yang terjadi? Pemimpin yang kaya ini menolak Yesus. Kan Yesus berkata, pemimpin yang kaya ini saat bertemu dengan Yesus, pemimpin yang kaya ini berkata, guru, perhatikan, guru. Berarti pemimpin yang kaya ini mengalamatkan Yesus sebagai guru. Nanti saudara perhatikan, Lukas 18 ayat 18-27. Apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Itu pemimpin yang kaya. Baik gak? Halo? Baik enggak? Loh, baik loh saudara, benar enggak? Pemimpin itu datang kepada Yesus, apa yang mesti aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Baik tidak? Baik. Yesus berkata, lakukanlah hukum Musa begini. Lalu pemimpin yang kaya itu berkata, aku sudah melakukan hukum itu semenjak aku kecil dengan sempurna. Luar biasa tidak? Halo? Ayo saudara perhatikan, kita pakai standar moral ya, standar moral manusia ya. Menurut saudara, pemimpin yang kaya ini yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, menurut saudara moralnya bagus tidak? Bagus. Tetapi Yesus langsung berkata kepada pemimpin yang kaya ini, oke, bagus katamu. Kalau begitu, jual hartamu, kasih ke orang miskin, ikut aku. Apa yang terjadi? Pemimpin yang kaya itu sedih hatinya
lalu meninggalkan Yesus. Bayangkan, perhatikan baik-baik. Pemimpin yang kaya itu moralnya bagus, ya. Pemimpin yang kaya itu moralnya bagus dan dia mendapatkan kekayaannya dengan cara yang halal. Secara standar moral manusia, pemimpin yang kaya itu bagus. Tetapi Allah tidak mencari orang yang seperti itu. Maksudnya apa? Allah tidak mencari orang yang membanggakan dirinya. Yuk, PowerPoint, next. Jangan sampai kita seperti pemimpin yang kaya di mana kekuatan sejati pemimpin itu adalah kekuatannya sendiri. Pemimpin yang kaya itu bahkan tidak menerima Yesus di rumahnya. Sakius yang nyari uang haram dengan haram, si tukang peras, ya. Bayangin, perhatikan baik-baik. Pemimpin yang kaya punya posisi moralnya bagus, namanya aja nggak disebutin. Tetapi Sakius yang moralnya buruk di mata masyarakat, Sakius yang mencari uang dengan haram, Yesus mau mampir ke rumahnya. Apa yang membedakan? Pemimpin yang kaya ini datang kepada Yesus dengan kekuatannya. Nggak sadar kalau pemimpin yang kaya ini butuh pertolongan. Tetapi Sakius butuh pertolongan. Nah saudara, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, yang berdosa dan yang hilang. Saudara, jangan sampai saudara berkata begini, Tuhan aku bisa, Tuhan aku mampu. Mentaati hukum Allah aku bisa, mentaati hukum-Mu aku mampu. Hidup di dalam kekudusan aku bisa. Nyatanya tidak akan bisa. Dan orang-orang seperti ini yang tidak akan menikmati janji Tuhan, karena standarnya diri sendiri. Tetapi pagi hari ini, kalau firman Tuhan datang, jangan keraskan hatimu. Sadar, kita tuh butuh pertolongan. Amin. Saudara sadar, saya itu juga butuh pertolongan. Saudara juga butuh pertolongan. Jangan sampai kita itu, oh hidupku jauh lebih baik daripada si A. Hidupku lebih baik daripada si B. No. Jujur ya saudara ya, hidup saya dan hidup saudara itu sama-sama rusak di hadapan Allah. Karena kita manusia yang sudah terjual di bawah kuasa dosa. Karena itulah kita butuh juru selamat. Kalau saudara nggak sadar, saudara butuh pertolongan, saudara tidak akan menikmati pertolongan. Pertolongan Tuhan datang saat kita sadar bahwa kita ini rusak total. Pastor Daniel Pesah adalah orang yang rusak total. Justru karena itu saya butuh pertolongan Tuhan. Saudara sadar, saudara butuh pertolongan Tuhan. Injil diberitakan untuk menolong saudara, menyelamatkan saudara, memberikan saudara statement bahwa saudara sudah menikmati kehidupan kekal, dan membuat saudara berubah. Amin. Kita butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya Dia adalah Tuhan yang mau menolong. Amin saudara. Pagi hari ini saudara diberkati Tuhan, amin. Oke, saya akan bacakan kesaksian dari seorang anak Youth Hero of God. Woi, anak Youth Hero of God, tepuk tangan dong. Sip. Saudara, ini kalau kesaksiannya, ini namanya anak youth ya, jadi kalau ngasih cerita pasti seru dan berbeda. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Shalom semuanya, aku mau bersaksi tentang perjalananku meraih Universitas Impian. Dulu pas kecil aku udah pengen banget masuk universitas ini. Setiap ditanya orang aku selalu jawab, aku mau kuliah di sini. Dan dari situ banyak orang yang meragukan aku karena aku sekolah di daerah. Saat aku akan masuk ke bangku SMA, ada satu orang yang kuanggap selama ini deket bilang, ya kamu kalau mau kuliah di sana ya jangan masuk sekolah ini, gak bakalan bisa. Di situ aku jengkel sih dan hatiku bilang, oh awas aja bakal ku buktiin kalau aku bisa. Nah ini anak youth ceritanya seperti ini saudara. Tetapi di sisi lain juga aku ngerasa omongan dia benar. Karena universitas ini adalah universitas top 10 terbaik di Indonesia. Ya memang rasanya mustahil banget sih bisa ngeraih universitas itu. Tetapi karena aku anaknya keras kepala, jadi aku terus-terusan belajar demi bisa ngebuktiin ke dia kalau aku bisa. Puji Tuhan aku di sekolah mendapatkan ranking 1 di kelas 5 kali berturut-turut. Ranking 1 paralel dari 180 anak. Meraih peringkat medali perak Olimpiade Biologi tingkat nasional dan menjadi ketua organisasi Kristen di sekolah.
Tetapi aku masih kurang puas dengan semuanya itu. Semester 1 kelas 12 setelah penilaian akhir semester, aku tetap aja nyari guru buat pengayaan. Bukan karena nilainya jelek, tetapi aku kurang puas aja sama hasilnya. Beberapa guru nolak aku karena dirasa nilaiku sudah cukup tinggi. Tetapi aku tetap aja nggak puas. Karena aku sebenarnya takut kalau nilaiku kurang buat daftar di universitas itu. Bulan Januari pun tiba. Di bulan itu mulai ada pengumuman siswa yang eligible, di mana siswa yang masuk dalam kuota eligible mendapat kesempatan untuk mendaftar di suatu universitas negeri melalui jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jujur, aku takut banget kalau aku dapat peringkat eligible yang rendah, tetapi puji Tuhan aku dapat eligible peringkat 2. Setelah pengumuman eligible, guru mulai nanya-nanya tentang jurusan dan universitas. Saat ditanya oleh guru BK, aku sudah yakin dengan pilihanku dan aku jawab, Universitas Teknik ini Bu, di ini Bu, dan guruku bilang, yakin nggak mau ganti universitas aja. Agak susah masuk ke situ, tetapi aku tetap nggak mau. Teman-temanku juga bilang kalau masuk universitas itu dengan jurusan teknik sipil, susah dan setiap tahun peminatnya banyak. Bahkan sebelum daftar, aku ngecek di website bahwa peminat teknik sipil universitas tersebut jalur SNBPT di tahun 2023 adalah 1.000 orang. Dan daya tampungnya hanya 54 anak. Jujur aku agak panik sih, tetapi aku yakin aja kalau aku bisa. Di bulan Februari aku daftar jurusan teknik sipil, tetapi entah kenapa setelah daftar kok rasanya makin overthinking ya. Kayaknya semua omongan dari orang-orang terus muter-muter di kepalaku. Aku terus-terusan berdoa tetapi doaku agak maksa. Tuhan, pokoknya aku harus di situ ya. Kalau nggak bisa di situ ya pokoknya bisa-bisain. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan dicontoh ya doa kayak gitu teman-teman. Selain berdoa, aku juga datang youth. Entah kenapa firman di youth kok relate banget sama apa yang aku rasain. Ada 2 firman yang sampai sekarang masih aku ingat. Yang pertama, mau 1.000 orang bilang kalau kamu nggak bisa. Tetapi kalau Tuhan bilang kamu bisa, pasti bisa. Dan pilihan cuma 2, mau fokus sama Tuhan atau terus menerus hidup dengan ketakutan. Pulang dari youth aku berdoa, Tuhan kok ini pas banget ya sama yang aku rasain ya. Tapi bisa kan aku kuliah di situ Tuhan, please banget Tuhan, kasih tanda-tanda dong Tuhan. Tuhan kasih aku tanda 3 kali. Yang pertama, aku kayak di suatu kamar tetapi dan saat buka pengumuman aku keterima, tanda pertama. Tapi aku masih nggak yakin sama tanda itu karena aku kira ya cuma mimpi doang karena aku pengen banget masuk universitas itu. Setelah dapat tanda yang pertama, aku masih minta tanda lagi sama Tuhan dan hebatnya Tuhan ngasih tanda ke aku saat pujian penyembahan di youth. Waktu itu pujian di youth walau 1.000 rebah di sisiku. Di situ aku kayak di suatu ruangan, aku di tengah-tengah dan aku keterima sendiri di antara teman-temanku di kelas. Tetapi aku yang kurang percaya ini masih gak percaya dan aku bilang sama diriku sendiri, halah kebanyakan halu. Dan Tuhan kasih tanda yang ketiga, di mana para rektor pada milih-milih nama mahasiswa yang keterima dan namaku kepilih dan di situ aku baru percaya. H-7 pengumuman aku ujian di sekolah, aku ngerasa stresnya double. Soalnya sudah mikir ujian, masih mikir pengumuman. Ditambah aku juga sakit saat itu, jadi ya tambah gak karuan. H-3 saat aku libur sekolah karena hari Sabtu, aku masih ngerasa sakit. Aku nekat ngerebus air dan aku akhirnya pingsan terus ketupan air panas di mukaku. Tetapi Tuhan masih baik karena mataku nggak kena. Setelah ketumpahan air panas, aku sadar bahwa maksa Tuhan itu nggak baik. Apapun yang direncanakan Tuhan, mau itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak, itu sudah pasti baik. Kita harusnya nggak perlu khawatir dan maksa Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan itu menulis skenario kehidupan yang terbaik. Aku bilang ke Tuhan, terserahlah Tuhan mau taruh aku di mana. Aku udah berserah sama Tuhan. Ketolak ya nggak apa-apa, kuliah nggak di sana juga nggak apa-apa. Tetapi pas mau tidur kok ada suara, tapi hati kecilmu pengen banget di situ kan nak, nggak usah bohong. Aku di situ cuman senyum kecil aja dan ngebatin hehehe, tahu aja. H-1 pengumuman aku opnam di rumah sakit, tetapi pas opnam aku udah lega karena aku udah berserah sama Tuhan. Hari H pengumuman aku sempat tidur dan bangun 15 menit sebelum pengumuman. Di situ rasanya panik, pengen nangis, takut jadi satu. Dan sebelum buka pengumuman, aku nangis saking takutnya. Aku takut kalau aku gak bisa nerima fakta kalau aku ditolak. Jam 3 pas aku buka pengumuman dan hasilnya aku diterima. Di situ aku bener-bener gak nyangka dan aku kayak gak percaya aja aku bisa masuk situ. Di situ aku bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan dan tiga tanda yang dikasih Tuhan itu bener semuanya.
Kesimpulannya, percaya aja sama Tuhan, berdoa dan kuncinya adalah beriman dan berusaha. Kalau sudah beriman dan berusaha, sisanya serahkan ke Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Apapun hasilnya, kalau dari Tuhan pasti ada rencana yang terbaik. Anak youth era of God loh saudara, mau kuliah. Saudara yang punya anak-anak usia SMP, SMA, saya ngerti. Saudara ingin memberikan apa saja kepada anak saudara, di mana mungkin saya tidak akan pernah merasakan hal seperti itu, oke? Tetapi perhatikan, ada satu yang saudara tidak bisa berikan kepada anak saudara, yaitu keselamatan. Saya mengajak para orang tua semuanya, yuk kita kerjasama yuk. Ajak anak-anak saudara yang duduk di bangku SMP dan SMA datang ke ibadah youth. Tuhan bekerja di antara anak-anak youth kok. Halo? Tuhan bekerja di antara anak-anak youth kok. Apa yang anak youth ini alami saya bisa percaya. Saya percaya akan dialami dengan anak-anak saudara. Amin. Saudara tidak bisa kasih keselamatan untuk anak saudara. Hanya Yesus yang bisa kasih keselamatan. Makanya yuk kita kerjasama. Ayo anak saudara bawa ke youth. Percayakan kepada kami. Kami akan didik anak-anak saudara untuk hanya berfokus kepada Yesus. Saudara, ketika anak saudara di luar kota, saudara tidak bisa jangkau. Saudara tidak mungkin telepon setiap jam. Kamu lagi ngapain? Kamu di mana? Saudara juga tidak tahu kan apa yang anak saudara bawa di kos-kosannya. Mungkin saudara bisa yakin, oh anakku jam segini tidur. Pertanyaannya tidur sama siapa? Maksud saya apa? Maksud saya sebelum anak saudara kuliah keluar kota, perlengkapilah di ibadah Youth Era of God. Yang Yesus katakan amin. Supaya apa? Supaya anak saudara aman. Ada firman Tuhan yang menjagai hidup anak-anak saudara. Anak saudara menjadi anak yang takut akan Tuhan, bukan takut papa mamanya. Karena saat anak saudara takut akan Tuhan, dia akan berpikir 1000 kali untuk berbuat dosa. Jadi pagi hari ini kesaksian anak youth. Saya selalu berdoa anak-anak youth karena saya sudah menganggap anak-anak youth seperti anak-anak saya sendiri. Saya selalu berdoa Tuhan berkati anak-anak youth, biarlah dari anak-anak youth itu ada kesaksian. Puji Tuhan ada satu. Itu artinya Tuhan bekerja. Tuhan sedang bekerja saudara, amin. Oke, tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang sayang sama kami, Allah yang mengasihi keluarga kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami, dan Allah yang mengasihi keturunan kami. Kami percaya Bapak yang baik, Yesus Kristus diberikan kepada kami secara cuma-cuma untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan. Sehingga kami pada pagi hari ini berhak untuk menerima bagian yang terbaik karena kematian dan kebangkitan Yesus bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami seminggu ke depan ini, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Apa yang kami lakukan Engkau buat berhasil. Apa yang kami kerjakan diberikan hikmat oleh Roh Kudus agar kuasa Allah terpancar. Ketika kami bertemu dengan banyak-banyak orang, Roh Kudus akan bekerja di dalam kami agar kami menjadi saluran kasih Kristus dimanapun kami berada. Kami percaya Bapak, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, baik yang bekerja, yang berkuliah, yang bersekolah, Engkau berkati, Engkau lindungi, dan Engkau sertai dengan kuat kuasa-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Bapak. Mari saudara angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara, pulanglah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai pada kesudahan zaman. Yang diberkati sama-sama katakan. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa.